Bapak Ibu Saudara, saya pinjam, saya minta perhatiannya lebih kurang 40 menit. Ya, lebih kurang. Karena saya tidak tahu lebihnya berapa, kurangnya berapa. Ya, tapi biasanya sekitar 40 menit. Bapak Ibu Saudara, sebagai permulaan, tidak boleh tidak, setiap merayakan Hari Raya Waisak, kita selalu harus mengulang sedikit sejarah guru agung kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengulang sedikit. Yang pertama adalah Sang Buddha lahir Bapak Ibu dan mengajar, berlatih sebagai guru agung adalah 623 sebelum Masehi. 623 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara boleh hitung. Tahun ini tahun berapa Bapak Ibu? 2025 ditambah 623 mundurin, ya. Itulah dapat jarak kita dengan Sang Buddha. Ya, 2025 tambah 623. Ya, jatuhnya yang dagang hitungnya cepet, ya. 2600-an Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, beliau lahir di Kapilawatu, Taman Lumbini, di Nepal Bapak Ibu. Tetangga atau negara sebelahnya negara India. Tetapi di zaman dulu belum terbentuk negara. Jadi masih daerah kerajaan-kerajaan disebut Jambudipa. Seperti di Indonesia, zaman dulu kita adalah kerajaan-kerajaan. Ya, kita hanya sebut sebagai Nusantara. Ya, bahkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu hampir sampai ke Thailand. Bapak Ibu Saudara, baik, kita mulai pelajarannya. Ya, jam 1:43 menit. Ini depan saya ada jamnya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara, Pangeran Siddhartha lahir dengan hak khusus. Ya, lahir dengan hak khusus, lahir dengan keberuntungan. Bahasa kerennya privilege. Ya, bahasa kerennya privilege. Dihafal Bapak Ibu ya yang belum pernah dengar. Privilege. Bahasa Jawanya Bante mboten mangertos. Ya. Bapak Ibu Saudara, sejauh apa, sebanyak apa hak khusus dari Sang Buddha, dari Pangeran Siddhartha belum menjadi Buddha. Beliau adalah pangeran Bapak Ibu, anak raja. Sulit sekali terlahir sebagai anak raja. Saya pikir semua kita yang hadir ini, dari depan sampai gerbong keempat, sepertinya tidak ada anak raja. Ya, paling-paling mentok tetangganya raja. Ya, tetangganya raja. Ada yang datang dari Solo ya. Satu kota sama presiden yang dulu. Di Indonesia ya presiden. Paling mentok Bapak Ibu ya. Barangkali kalaupun ada sepupu jauhnya raja, kayaknya juga tidak ada. Ya, mungkin sepupu jauhnya tetangga raja. Nah, itu ada. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya seseorang bisa terlahir sebagai anak raja. Setelah itu apa Bapak Ibu hak khusus beliau? Anak tunggal. Setelah itu apa Bapak Ibu? Terlahir pintar, terlahir cerdas, terlahir kuat, kaya raya, punya segalanya, disayang oleh satu negara. Apalagi Bapak Ibu hak khusus beliau? Beliau punya guru-guru terbaik. Guru-guru terbaik. Sejak lahir saja Bapak Ibu sudah didatangi 100 pertapa terbaik memberi ramalan Bapak Ibu. Dan sepanjang beliau dewasa diikuti oleh guru-guru terbaik. Beliau belajar spiritual, belajar agama, kitab-kitab suci pada zaman itu. Belajar
tata negara yang terbaik semua, Bapak Ibu. Semua. Tapi apakah dengan semua hak khusus itu beliau tidak perlu berjuang, Bapak Ibu? Tetap perlu berjuang. Ya, kita hafal dulu ini, tetap perlu berjuang. Nanti kita masuk ke nomor 2. Tapi sebelum itu, saya mau loncat dulu, Bapak Ibu. Ya, mau loncat dulu. Sebelum saya loncat, Bapak Ibu, saya mau nanya dulu. Sudah pada makan siang semuanya? Sudah ya? Nggak ngantuk toh? Nggak, ya. Kopinya sudah diminum? Oh belum, nggak apa-apa ya. Kuat semuanya ya. Saya loncat, Bapak Ibu. Nanti Anda akan tahu kenapa Bapak Ibu juga beruntung. Begitu ya? Diikuti sampai habis. Ada satu burung, Bapak Ibu. Burung jahat. Burung sangat jahat. Namanya burung kedasi. Ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Ada yang belum pernah? Ada juga ya, burung kedasi. Bapak Ibu Saudara, seberapa jahat burung ini? Burung ini Bapak Ibu Saudara, saking malesnya nggak mau jaga anaknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi caranya dia cari burung lain yang lebih kurang telurnya mirip sama telur dia. Dia cari. Kadang rodo mirip, kadang nggak terlalu mirip. Ya. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Ketika induk burung itu nggak ada, pergi mencari makan. Bapak Ibu bayangkanlah sarang burung telurnya 3, Bapak Ibu ya. Atau telurnya 4, burung kedasi ini datang. Lalu dia jatuhin Bapak Ibu. Dia sepak telur yang lain, entah 1, entah 2. Jatuh pecah Bapak Ibu. Ya. Jadi 4 ditendang 2, tinggal 2. Lalu bagaimana? Dia nitip 1. Ini jahat Bapak Ibu ya. Dia nitip 1. Akhirnya ada berapa telur di sarangnya? 3. Pergi dia kabur Bapak Ibu. Ya. Lalu bagaimana? Burung ini masih berpikir itu anaknya, itu telurnya. Dibesarin Bapak Ibu. Dibesarin, ditungguin, dieram. Belum selesai sampai di sana. Drama dari burung kedasi ini. Ya, belum selesai. Begitu burung kedasi ini pecah, apa istilah bahasa Indonesianya? Menetas. Nah, saya kok kayak bukan orang Indonesia ini ya. Menetas saja lupa Bapak Ibu ya. Menetas Bapak Ibu. Mata saja masih ketutup Bapak Ibu Saudara. Ini burung kecil ini, bulu belum ada ya. Mata masih ketutup. Dia dengan kekuatannya dia dorong telur yang lain. Syukur-syukur jatuh 1. Kalau dia kuat jatuh semua Bapak Ibu. Kadang-kadang dia pun jatuh Bapak Ibu. Nah itu yang sial. Bayangkan Bapak Ibu, dengan sekuat tenaga, mata tertutup, dengan pundaknya dia lengketkan ke telur yang lain, dia dorong dengan kakinya mundur dia Bapak Ibu. Itu telur akan keluar dari nestnya, dari sarangnya, kluk, jatuh. Kalau jatuh 1, syukur. Kadang jatuh 2. Betapa sedihnya induk burung itu. Betul Bapak Ibu? Tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ketika emak burung datang Bapak Ibu, ya dia pikir, telur saya dimakan ular. Atau apalah yang dia pikirkan Bapak Ibu, saya tidak pernah jadi burung Bapak Ibu ya. Kalau pernah pun sudah lupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, burung ini akan dibesarkan oleh induk tersebut. Seperti halnya anak sendiri. Setelah besar Bapak Ibu, pergilah anak haram ini. Ya, inilah sinetron singkat. Anak haram kedasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jahat enggak Bapak Ibu? Jahat. Dari lahir saja sudah jahat Bapak Ibu. Ya. Apa hubungannya Bante? Apa hubungannya dengan
Sang Buddha. Apa hubungannya dengan privilege? Hak khusus. Tadi kita setuju Pangeran Siddhartha punya hak khusus, Bapak Ibu setuju? Hak istimewa, ya. Ya, ini bahasa yang paling pas. Sekarang Bapak Ibu yang duduk di depan saya, yang datang sejauh dari tempat yang jauh maupun dekat ke wihara ini, Wihara Sasana Paramita Rejosari, ya. Anda punya hak istimewa. Anda punya keberuntungan. Apa keberuntungan Anda, Bapak Ibu? Satu, Anda bukan orang jahat. Ya. Ya, kita tidak lahir sebagai burung kedasi. 10 tahun saya berjubah, Bapak Ibu. Sebagai samanera dan sebagai biku, saya belajar satu hal. Yaitu apa? Sungguh sulit manusia untuk berubah. Ya, sungguh sulit. Kalau seseorang itu datang ingin belajar, bergabung ke Sangga Theravada Indonesia sebagai samanera, ya. Ini tidak sebut nama, Bapak Ibu, ya, tidak sebut siapa, tidak. Pengalaman saya 10 tahun dan sudah menjadi kewajaran. Samanera masuk 7, Bapak Ibu, yang jadi biku mungkin cuma 2, ya. Masuk 6, Bapak Ibu, yang jadi biku mungkin cuma 3. Tapi bukan itu. Ada yang pulang karena memang cuma ingin belajar setahun, ada, ya. Dapat izin orang tua cuma setahun, ada. Ada yang merasa, oh ini sulit, saya tidak cocok, ada. Tapi satu hal yang saya petik, Bapak Ibu, manusia sangat sulit berubah. Yaitu apa? Kalau seorang murid, ketika dia baru masuk bulan pertama, kami sebagai pembina, kami sebagai guru, melihat karakternya baik, umumnya baik terus. Ya, baik terus. Tapi kalau ketika baru bergabung, Bapak Ibu Saudara, karakternya ada yang kurang baik. Kurang baiknya apa, Bante? Misalkan, ini yang paling parah. Kalau dinasehati marah, Bapak Ibu. Tak ulangi ya. Kalau dinasehati dia marah. Umumnya tidak berubah. Ya, ditungguin 5 tahun pun tidak berubah. Ditungguin 10 tahun pun tidak berubah. Syukur-syukur tentu kita semua menunggu ada perubahan, tapi tidak. Ya, dan mungkin sebagian akhirnya pulang, Bapak Ibu. Tetapi bukan itu maksud saya. Tapi sebagai pengingat, Bapak Ibu, manusia sangat sulit untuk berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya menganggap semua yang hadir siang hari ini, Anda adalah orang beruntung. Kenapa? Anda datang dengan kebaikan hati. Karena kalau kita lahir sebagai burung kedasi, Bapak Ibu, PR kita berat. Ngerti maksudnya enggak? Ya, kita ingin capai tingkat kesucian, Bapak Ibu. Kita ingin capai alam surga. Betul, Bapak Ibu? Ingin lahir di surga atau neraka, Bapak Ibu? Surga, enggak mungkin ada yang jawab neraka lah, enggak mungkin. Ya toh? Ingin mencapai kesucian atau berputar-putar di samsara, Bapak Ibu? Kesucian, sudah barang tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih sulit mana? Terlahir baik atau terlahir jahat? Terlahir baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjut ke nomor 2. Tapi saya ingin Anda bersyukur. Saya ingin Anda senang. Saya ingin Anda bahagia. Kenapa? Anda orang beruntung. Saya yakin Anda yang datang kemari, semoga mayoritas punya kebaikan hati. Anda lahir punya kesabaran, ya. Anda lahir punya meta, senang membantu orang lain. Setiap karakter-karakter baik yang Bapak Ibu sudah miliki, itulah hak istimewa Anda, ya. Dan setiap orang dapatnya
lebih kurang Bapak Ibu ya. Mau dapat semua sulit. Bante, saya orangnya baik hati Bante. Kalau berdana saya ndak hitung-hitungan. Tapi saya rodo galak Bante. Gitu ya? Ya ndak apa-apa. Berarti PR-nya apa? Ngurangin galak. Datang lagi yang lain. Saya ndak pernah galak loh Bante. Saya baik sekali. Anak-anak aja ndak pernah saya marahin. Lalu anaknya protes, tapi kamu pelit mak, gitu. Iya toh? Nah, PR setiap orang berbeda-beda, tapi saya yakin Anda datang dengan hak istimewa. Kalau enggak, Anda enggak duduk di sini. Nomor 2 Bapak Ibu. Karena sebenarnya saya sedang membahas Trisuci Waisak Bapak Ibu ya. Saya sedang membahas Trisuci Waisak. Satu apa Bapak Ibu? Kelahiran Sang Buddha. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pencerahan Sang Buddha. Yang ketiga apa? Wafat Sang Buddha. Oleh karena itu saya hanya punya 3 poin. Yaitu apa? Bagaimana kita punya kelahiran yang baik. Bapak Ibu sudah punya kelahiran yang baik. Lalu bagaimana kita mengambil hikmah, makna, pelajaran terbesar dari pencerahan Sang Buddha. Dan yang ketiga, bagaimana kita wafat tanpa penyesalan. Bapak Ibu Saudara, baik. Bapak Ibu, Bodhisatta atau Samana Gotama atau Pertapa Gotama, beliau berjuang sangat berat. Dari umur 29 tahun sampai umur 35 tahun. Dari satu guru ke guru yang lain. Semedi, bertapa, praktik Bapak Ibu. Dan akhirnya di umur 35 tahun beliau mencapai pencerahan. Bapak Ibu Saudara, perjuangan beliau selama 6 tahun sangat lama. Ingin saya bagikan pengetahuan beliau hanya dalam 2 pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu fokus untuk 10 menit ke depan. Sedikit mendalam. Tetapi, apakah berharga? Perjuangan beliau 6 tahun disampaikan dalam 10 menit. Berharga enggak Bapak Ibu? Ya, sangat berharga. Anda pulang harus hafal 2 hal ini. Kalau Bapak Ibu pulang enggak hafal 2 hal ini, sepertinya Anda datang jauh-jauh, dapatnya sedikit. Ya, 6 tahun perjuangan Sang Buddha dalam 2 pelajaran ini. Yang pertama, hafal Bapak Ibu ya. Tanha ditambah awija sama dengan dukkha. Ya, bahasa Palinya dulu. Nanti kita jelaskan. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Tanha ditambah awija adalah dukkha. Bapak Ibu bahkan ikut sampai nadanya saya Bapak Ibu ya. Apa itu tanha Bante? Nafsu, keinginan. Apa itu awija Bante? Kebodohan, ketidaktahuan. Apa itu dukkha Bante? Penderitaan. Bapak Ibu Saudara, sampai yang gerbong paling belakang. Nafsu, keinginan ditambah kebodohan batin adalah penderitaan. Setuju Bapak Ibu? Tak ulang lagi ya. Nafsu, keinginan ditambah kebodohan batin adalah penderitaan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya penderitaan itu kita yang buat sendiri. Ya, bukan tetangga yang buat Bapak Ibu. Ya, bukan mertua, bukan menantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menderita, entah kapanpun itu, yang buat siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Tanha dan awija.
Saya akan ceritakan beberapa hal agar Anda tidak pernah lupa ini. Tanha, Bapak Ibu, keinginan yang buruk, keinginan yang disertai oleh kotoran batin. Kalau keinginan yang baik apa, Bante? Canda, ya, canda. Tapi tidak saya bahas siang hari ini. Kalau Bapak Ibu supaya tidak lupa sama tanha, ingat Bhikkhu Dewadatta. Ya, siapa itu Bante? Bhikkhu Dewadatta adalah seorang Bante senior, murid Sang Buddha. Tetapi dia ingin membunuh Sang Buddha. Kenapa ingin membunuh Sang Buddha? Karena nafsu keinginan ingin menjadi pimpinan sangga. Ya, padahal tugas seorang bhikkhu itu hanya satu, Bapak Ibu, yaitu mencapai nibbana. Kalaupun ada tugas-tugas yang lain, yang ada adalah tugas-tugas kebaikan, Bapak Ibu. Tetapi dia lupa tugas ini. Dia berpikir dia harus menjadi pimpinan sangga. Akhirnya dia mencoba membunuh Sang Buddha berulang-ulang. Yang paling terkenal tadi Bapak Ibu sudah baca, ya. Dengan segala cara dia lepaskan gajah yang galak agar lari ke tempatnya Sang Buddha. Kalau tertabrak pasti mati, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat gajah betulan itu besarnya minta ampun, Bapak Ibu, ya. Satu pintu ini penuh, Bapak Ibu. Gajah yang besar itu. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu gajah yang kecil, berarti itu jenisnya yang kecil. Tidak semua gajah itu raksasa. Ada yang cuma setengah raksasa, ya. Kalau lebih kecil lagi, Anda ketemunya anak gajah, Bapak Ibu, ya. Tapi beberapa jenis gajah Afrika itu besarnya minta ampun, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, gajah yang sangat besar dilepas. Tetapi karena cinta kasih Sang Buddha, begitu gajahnya mendekat, gajahnya ngerem, Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong tidak perlu lepaskan apa-apa untuk menabrak saya. Ya, tidak akan ngerem, Bapak Ibu, ya. Nyawa saya yang ngerem, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Bhikkhu Dewadatta mempersiapkan batu besar, Bapak Ibu. Menunggu Sang Buddha melewati daerah di bawahnya batu tersebut. Lerengnya, menunggu beliau melewati lereng. Begitu Sang Buddha lewat, batu itu dilepas, Bapak Ibu. Menggelinding ke bawah. Tetapi tidak sanggup membunuh Sang Buddha. Sang Buddha hanya tergores. Tapi Bapak Ibu Saudara, kendati pun Sang Buddha hanya tergores, itu sudah merupakan akusala garuka kama, yaitu karma buruk yang terjahat. Apa saja Bante akusala garuka kama? Membunuh ibu sendiri, membunuh ayah sendiri, membunuh seorang arahat, memecah belah sanggah, dan tadi yang sudah saya sebutkan, melukai Sang Buddha. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, setelah semua kejahatan Bhikkhu Dewadatta bertumpuk, tiba-tiba bumi berguncang. Dia ditelan oleh bumi, Bapak Ibu. Jatuh ke alam neraka. Pertanyaan saya, siapa yang menyebabkan Bhikkhu Dewadatta jatuh ke alam neraka, Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Padahal dia sudah di sampingnya guru, Bapak Ibu. Sudah di sampingnya guru. Nibbana sudah sebegitu dekat. Coba kita renungkan Bante Anggulimala. Betul Bapak Ibu? Bante Anggulimala dengan karma buruk segudang, Bapak Ibu. Tapi dia mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Mencapai arahat enggak Bapak Ibu? Capai. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus pulang mengingat hal ini. Jangan sampai kejahatan kita, nafsu keinginan kita yang jahat ini menerkam kita sendiri. Itu adalah apa? Tanha. Nomor 2,
Awija. Awija. Agar Bapak Ibu tidak lupa dengan Awija, Bapak Ibu boleh mengingat Pancawagya Bhikkhu. Ya. Pancawagya Bhikkhu. Apa itu Bante? 5 pertapa penyiksa diri. Para pertapa penyiksa diri, Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha, di zaman Jambudipa, zaman India kuno, mereka punya pemikiran Bapak Ibu, kalau badan ini disiksa, batin jadi suci. Ya, kalau badan ini disiksa, batin menjadi suci. Pemikiran ini masih ada sampai hari ini Bapak Ibu. Masih ada di berbagai tempat. Hanya penyiksaannya mungkin tidak se-ekstrim zaman Sang Buddha lagi. Tetapi masih ada. Tidak mau saya sebutkan. Karena kalau saya sebutkan, barangkali itu adalah budayanya orang. Ya, barangkali itu adalah ajarannya orang. Tapi saya ingin Bapak Ibu cerdas sendiri. Kalau kita berpikir menyiksa diri sendiri ini bisa jadi suci, dalam ajaran Sang Buddha keliru. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu ingin suci bagaimana? Belajar jangan marah. Belajar jangan serakah. Belajar jangan ego, jangan sombong. Belajar baik dengan orang lain, metta karuna. Belajar jangan cemburu Bapak Ibu, praktik mudita. Belajar tenang seimbang. Ya, dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Itulah cara-cara mencapai kesucian. Tidak ada dalam ajaran Buddha menyiksa diri mencapai kesucian. Tapi pertapa penyiksa diri Bapak Ibu di zamannya, kalau mereka ingin tidur Bapak Ibu, mereka panjat pohon Bapak Ibu. Setelah panjat pohon, kakinya diikat satu, terus badannya dijatuhin. Kepala di bawah, kaki di atas. Kaki terikat Bapak Ibu. Itu sakit kepalanya Bapak Ibu. Itu sakit kepalanya seperti kepala mau pecah Bapak Ibu. Lalu selangkangan ini akan terluka, akan cedera, karena kaki diikat satu. Itulah diulang-ulang. Kadangkala sudah tidak mampu untuk manjat Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Dicarilah duri-duri pohon. Dicari batu-batu yang tajam. Kemudian disemai, tidur di atasnya. Jadi badan ini terluka semua. Lalu apalagi Bapak Ibu jarang makan. Jarang makan. 2 minggu makan sekali. Kalau bisa lebih. Lalu apa Bapak Ibu? Makan biji-bijian keras. Bukan makan makanan bernutrisi. Makan biji-bijian keras. Lalu apa Bapak Ibu? Mencoba tidak bernafas. Sampai pingsan. Sang Buddha mengatakan sakitnya seperti dada ini dihunus dengan pedang. Lalu seperti ditarik oleh 2 orang kuat, dipanggang hidup-hidup. Seperti itulah sakitnya kalau tidak bernafas. Karena kalau nggak bernafas terasa panas. Betul Bapak Ibu? Anda silakan coba Bapak Ibu 40 detik aja, nggak usah lama-lama. Ya, nggak usah sampai pingsan Bapak Ibu ya. Tapi di zaman dulu para pertapa, mereka menahan nafasnya sampai pingsan Bapak Ibu. Tapi tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? Begitu pingsan badan ini otomatis bernafas. Ketika bangun bagaimana? Tahan nafas lagi. Diulang-ulang, diulang-ulang. Semenyakitkan itu. Menderita atau bahagia Bapak Ibu? Menderita. Tapi apakah para pertapa ini orang jahat? Bukan. Apakah dia ada kebencian, ada dendam Bapak Ibu? Tidak ada. Apakah dia serakah Bapak Ibu? Tidak. Apa yang terjadi pada para pertapa ini? Enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. Atau salah mengerti. Itulah yang kita sebut awija. Wija itu paham, tahu, pengetahuan, pengertian. Tidak. Awija, enggak punya pengetahuan. Enggak ngerti. Terus Bante, supaya kita ndak awija bagaimana? Datang ke wihara, ya. Datang ke wihara jangan setahun sekali Bapak Ibu, ya. Di tempat Bapak Ibu masing-masing, karena banyak yang datang dari jauh juga.
di mana ada wihara di tempat Bapak Ibu Saudara, rajin datang ya. Sebulan 4 kali boleh. Sebulan 2 kali ya masih boleh ya. 2 bulan sekali Bante ya mulai kebangetan ya. Tempat Anda masing-masing datang. Maka semakin sering kita mendengar uraian para Bante, uraian para guru, pengertian-pengertian itu dapat. Tanha ditambah awija sama dengan duka. Semoga Bapak Ibu tidak pernah melupakan itu. Sebenarnya masih ada 2 poin. Tapi saya lihat jam dinding Bapak Ibu ya. Ibarat lagu Ebit GAD Bapak Ibu. Kalau jam dinding bisa berbicara, saya sudah disampaikan tinggal beberapa belas menit nanti ya. Tapi kalau lagunya Ebit GAD yang berbicara itu rumput yang bergoyang ya. Saya tidak boleh nyanyi Bapak Ibu ya. Syairnya tok Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, masih ada satu yang saya tulis, tapi tidak saya bahas lagi. Yaitu apa? Jalan mulia berunsur 8. 2 ini tok Bapak Ibu ya. 6 tahun perjuangan Sang Buddha, 2 ini tok yang paling berharga. Yang lain semua berharga. Tapi kalau dicari yang paling Bante, tanha ditambah awija adalah duka. Cara mengatasi duka Bante, jalan mulia berunsur 8. 2 pelajaran ini ditemukan di mana Bante? 4 kebenaran mulia ya. Bapak Ibu cari pelajaran 4 kebenaran mulia. Ada di buku, ada di YouTube ya, atau tanya dengan para guru. Apa Bante jalan mulia berunsur 8? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi yang benar. 8 ini membawa kita keluar dari duka. Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir. Wafat. Wafat Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebagai manusia wafat yang terbaik itu seperti apa? Bapak Ibu, ingat baik-baik pesan saya. Sebaik mungkin. Wafat yang terbaik itu adalah yang tanpa penyesalan. Ya. Dan saya mau ingatkan pada acara yang sangat khusyuk ini. Menyesal selalu datang terlambat. Ya. Orang bijaksana tidak mau menyesal. Kalau tidak mau menyesal bagaimana? Lakoni sekarang. Yang buruk-buruk tinggalkan. Kalau tidak pasti menyesal. Pasti menyesal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, topik saya yang ketiga adalah bagaimana meninggalkan dunia ini dengan kebanggaan. Bapak Ibu Saudara, biasanya cerita ini berpasangan. Satu yang jahat, satu yang baik. Tapi sore hari ini tak ceritakan yang baik aja. Kalau yang jahat betulan Bapak Ibu, tidak tak ceritain hari ini. Yaitu seseorang yang jahat betulan, mendekati hari ajalnya, dia sangat ketakutan menghadapi kematian. Tapi pesannya hanya janganlah berbuat jahat. Tapi saya punya satu cerita yang baik. Tak terawang dulu, orangnya datang enggak? Ya, orangnya enggak datang Bapak Ibu.
Sopo Bante, ndak boleh tahu. Ya. Ada seorang umat Buddha yang baik, Bapak Ibu. Ibu ini berdana. Ndak boleh detail, Bapak Ibu ya. Karena saya ndak permisi sama orangnya. Ya, saya mau cerita kehidupan orang tapi ndak permisi. Karena ndak permisi, yang ndak dikasih tahu siapa, yang ndak dikasih tahu alamat, yang ndak dikasih tahu. Tapi ibu ini ingin berbuat kebajikan. Intinya mengundang banyak biku pada satu kegiatan. Ya, berangkatlah kami dalam jumlah yang besar. Harus berangkat dengan pesawat, Bapak Ibu. Lalu semua grup yang besar ini ditanggung biayanya semua oleh satu orang ibu ini. Semua rombongan. Bukan 2 orang, bukan 3 orang, belasan, Bapak Ibu. Lalu sepanjang perjalanan saya heran. Kenapa ibu ini selalu berdiri paling belakang? Biasanya kan kalau yang punya gawe berdiri paling depan. Jadi pimpinannya. Enggak. Ibu ini paling belakang. Karena saya penasaran dan kepo, Bapak Ibu ya. Ada keponya juga sebenarnya ya. Saya pengen tahu, kenapa ibu ini paling belakang? Terus tak jalan pelan-pelan, Bapak Ibu. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Tapi ketika saya jalan pelan, saya sudah jadi hampir terakhir, ibunya semakin pelan, Bapak Ibu. Saya nggak bisa di belakang ibu ini. Ya, akhirnya bagaimana? Sembari jalan, tak lihat ada toilet, Bapak Ibu. Masuk dulu ke toilet. Belok dulu. Ya, cuci tangan, cuci wajah, agak lama sedikit, keluar lagi. Saya sudah paling belakang. Berhasil, Bapak Ibu. Ternyata apa yang dilakukan ibu ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata ibu ini punya amplop segepok, Bapak Ibu. Semua karyawan yang ada di airport, semuanya angpau, amplop, amplop, amplop. Security, amplop. Yang bersih-bersih, amplop. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu, saya sangat kagum. Saya dari belakang liatin amplop, amplop, amplop. Setelah habis amplopnya Bapak Ibu, saya mikir habis sudah. Dari kiri keluar lagi Bapak Ibu. Segepok lagi Bapak Ibu. Ya. Amplop. Sampai ke pintu terakhir Bapak Ibu. Baru selesai. Kira-kira Bapak Ibu, orang yang selama hidupnya sebaik ini, ketika wafat, menjelang wafat, bangga atau menyesal Bapak Ibu? Bangga. Bangga dengan diri sendiri. Bante, bukankah bangga itu ego, Bante? Ya, itu cerita mencapai nibbana. Itu cerita mencapai nibbana. Boleh kita cerita di sana. Tetapi kan namanya hidup itu ada step by step. Betul ya? Ada tingkat-tingkatnya. Bahkan seorang anagami, kesucian tingkat ketiga, masih ada bangganya. Yang tidak ada bangganya lagi adalah seorang arahat. Betul. Kalau diantara Bapak Ibu yang kritis, Bante mengajak umat Buddha berbangga. Kok Bante mengajarkan kotoran batin? Bukan. Itu adalah step untuk mencapai kesuksesan. Apakah tidak boleh Bapak Ibu anak sekolah bangga kalau juara 1? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Tidak mungkin karena anak ini umat Buddha ya, dapat juara 1 pulang bangga bawa piala. Nggak boleh bangga, nak. Ego. Kilesa, nak kilesa kotoran batin. Nggak bisa ngerti. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Semampu kita, ya. Ya, ndak harus nyiapin amplop segepok. Mau niru ibu tersebut ya.
Sepanjang desa Rejosari Bapak Ibu, amplop, amplop, amplop ya. Nah, sampai rumah Bapak Ibu bangkrut Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lakoni sejauh yang bisa kita lakoni ya. Saya sebagai biku, saya lakoni kebaikan sebagai biku. Sebagai panitia, relawan, dayaka, donatur, pengurus umat Buddha yang baik ya. Di sini ada yang namanya guyup rukun. Saya dengar Bapak Ibu ya, Anda sangat luar biasa. Setiap minggu gantian menjaga wihara, membangun. Setiap tahun kita datang ya, bangunannya semakin luar biasa. Kemudian tenda Bapak Ibu ya. Saya dengar dari Bante Kepala Wihara diperjuangkan untuk dipasang berhari-hari. Tapi karena hujan sangat deras Bapak Ibu, gagal. Pasang lagi, wah berjuang, gagal lagi. Berhari-hari. Hari ini nggak boleh gagal karena sudah dekat hari H ya. Jadi kemarin diperjuangkan sampai bisa. Bapak Ibu lihat beneran hujan gerimis. Bapak Ibu kena hujan enggak Bapak Ibu? Tidak kena hujan. Berkat siapa? Kebaikan dari para relawan, para pengurus. Itulah Bapak Ibu Saudara, kebanggaan yang akan dibawa sampai akhir hayat. 5 menit terakhir Bapak Ibu ya. 5 menit terakhir. Nambah. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda bangga. Saya ingin Anda bahagia. Bagaimana caranya sebagai umat Buddha? Caranya adalah senang ke wihara. Cari wihara yang Anda nyaman. Setiap orang berbeda-beda ya. Cari tempat yang Anda nyaman. Nyaman tempatnya, cocok dengan teman-temannya. Lalu ini saran saya. Kontribusi. Bisa memberi dana materi, beri dana materi. Bisa memberi dana tenaga, beri dana tenaga. Kenapa? Karena itu akan menjadi kenangan Anda seumur hidup. Ketika kita sudah berumur Bapak Ibu ya, 70, 80, 90. Badan sudah sakit, anak sudah jauh. Kalau Bapak Ibu punya banyak kenangan dengan wihara, senang enggak Bapak Ibu? Senang. Ya, punya kenangan dengan wihara itu sangat mendamaikan batin. Jadi Bapak Ibu punya rumah, selain rumah sendiri, Bapak Ibu punya rumah di batin Anda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ambillah kesempatan kalau kita bisa berkontribusi kepada wihara. Kenapa? Membawa kebahagiaan. Saya ngomong begini Bapak Ibu, bukan karena ada pembangunan di sana, bukan. Beneran. Karena saya yakin 1000%. Tidak diapa-apain pun, bangunan itu pasti jadi Bapak Ibu. Pasti jadi. Karena setiap tahunnya wihara ini selalu bertambah bagus. Betul ya? Ya. Jadi saya bukan iklan Bapak Ibu. Kalau tahun lalu saya mencoba iklan candi Bapak Ibu. Sudah jadi candinya. Tapi tahun ini saya berpikir tidak mau iklan lagi. Pasti jadi itu di depan. Ya. Kata Bante Kepala Wihara, Bante Jayaratano, 3 lantai. Pasti jadi, saya yakin. Oleh karena itu bukan ngajak Bapak Ibu berdana lagi. Tapi ngabari, mumpung ada. Iya, sudah agak sombong tahun ini Bapak Ibu ya. Kan saya bukan Kepala Wihara, saya tamu juga ya. Jadi bukan mengajak supaya cepat-cepat jadi, bukan. Beliau mengatakan yang penting jadi, tidak perlu cepat. Tapi Bapak Ibu Saudara, mumpung ada. Ya, dana ke wihara itu semampu kita, sesenangnya kita. Sesenangnya Bapak Ibu, beneran. Ya. Bapak Ibu mau berdana rupiah boleh, mau berdana ubi rambat ya boleh. Biar yang kerja senang, betul? Ya. Mau berdana pisang ya boleh. Mau berdana semen boleh. Ya paling praktis memang berdana materi, paling praktis. Tapi terserah Bapak Ibu sebagai apa.
kenangan di hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kontribusi kepada wihara ini misalkan, atau wihara dimanapun Bapak Ibu ya, setiap Anda datang, senangnya double. Iya, senangnya double. Mumpung ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, Trisuci Waisak, lahirnya Sang Buddha, mencapai pencerahan. Yang ketiga, wafatnya Sang Buddha, kita sebut Maha Parinibbana. Menjelang Sang Buddha wafat Bapak Ibu Saudara, beliau melihat ke atas langit. Lalu beliau panggil Biku Ananda. Saya ulangi biar jelas ya. Beliau memanggil Biku Ananda. Lalu Sang Buddha mengatakan begini, Biku Ananda, lihatlah ke atas langit. Para dewa menaburkan bunga-bunga surgawi. Ya, bunga-bunga surgawi. Persis seperti Bapak Ibu Saudara hari ini. Persis. Kita menjalankan hari raya Suci Waisak. Ada bunga-bunganya Bapak Ibu? Ada. Kita pasang bunga. Ya. Bapak Ibu mungkin juga perayaan di wihara Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau yang dari luar kota, Anda susun, Anda karang bunga-bunga yang indah. Para dewa Bapak Ibu menaburkan bunga-bunga. Lalu Sang Buddha berkata begini, dan ini menjadi pesan penutupan siang hari ini. Sang Buddha mengatakan, oh Ananda, lihatlah para dewa itu menaburkan bunga-bunga surgawi. Sesungguhnya puja tertinggi kepadaku. Kunya itu Sang Buddha ya, bukan saya Bapak Ibu ya. Puja tertinggi kepadaku, tapi tak ganti aja. Puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan ajaranku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu ingat seumur hidup, kalau Bapak Ibu ingin memuja Sang Buddha, praktikkan Dhamma. Kapan Bapak Ibu mau marah, sudah panas sampai ke ubun-ubun, sudah mau teriak Bapak Ibu, barang sudah mau dibolak-balikkan, ingat, puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan Dharma. Gosok dada Anda Bapak Ibu. Sudahlah. Saat itu Anda sedang memuja Sang Buddha. Ya. Ada keinginan yang jahat kuat sudah muncul. Hilangkan Bapak Ibu. Segera hilangkan. Bapak Ibu yang duduk dari gerbong 1 sampai gerbong keempat. Kalau Bapak Ibu punya benci, punya dendam dengan siapapun, selesai kegiatan ini hapus Bapak Ibu. Ya. Hapus semua. Jangan benci siapapun, jangan dendam siapapun. Apapun alasannya. Dia pukul saya, bantai, dia ngambil harta saya, bantai, dia mengkhianati saya, apapun itu. Hapus. Kenapa? Karena itu adalah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Tapi saya tidak mau ketemu dia lagi, bantai. Boleh, tidak ketemu, tidak apa-apa. Yang penting bencinya hilang. Betul Bapak Ibu? Itulah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Anumodana Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, tanha ditambah awija adalah dukkha. Jalan mulia berunsur 8. Marilah kita tidak menyesali kehidupan. Menjalani kehidupan dengan kebanggaan. Dan puja tertinggi kepada Sang Buddha adalah menjalankan ajaran beliau.